Hei, sepertinya seseorang telah tiba sebelum kita. Saat Xiao Chen hendak bergerak, beberapa tamu tak diundang bergegas mendekat. Suara orang yang berbicara terdengar agak familiar. Xiao Chen dan Yue Bingyun berbalik untuk melihat. Mereka melihat Wang Zhen memimpin 3 kaisar kesempurnaan agung dari cabang klan Xia di kota air hitam, dan Xia Luo, serta seorang lelaki tua yang tampak seperti seorang geomaster. Orang yang berbicara sebelumnya adalah Xia Luo, yang telah diberi pelajaran oleh Xiao Chen sebelumnya. Melihat sosok Xiao Chen, Xia Luo tersenyum, matanya langsung berbinar. Ini suatu kebetulan. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Anda benar-benar beruntung. Tuan muda ini masih ada urusan dan tidak akan mencari masalah untukmu untuk saat ini. Cepat, enyahlah. Berhentilah menghalangi jalanku. Dengan adanya kaisar kuasi kesempurnaan seperti Wang Zhen, Xia Luo tidak takut pada Xiao Chen, jadi dia dengan sombong menunjukkan kesombongannya. Xia Luo benar-benar ingin melihat seperti apa ekspresi Xiao Chen setelah dengan mudahnya diusir ke depan Yue Bingyun. Tentu saja, jika Nona Bingyun ingin tetap tinggal, Tuan muda ini akan menyambut Anda, Xia Luo menambahkan dengan cepat sambil melirik ke arah Yue Bingyun yang seperti peri, yang masih terlihat secantik sebelumnya, memiliki pesona yang tak terbatas. Xia Luo bahkan tidak repot-repot menutupi semangat membara di matanya, membuat siapapun yang melihatnya merasa jijik. Yue Bingyun sudah lama tidak menyukai orang ini. Oleh karena itu, dia tidak mengatakan apa-apa, hanya diam-diam mundur dan berdiri di samping Xiao Chen, diam-diam menunjukkan pendiriannya. Xia Luo tidak bisa menahan amarah di hatinya. Marah, dia memelototi Xiao Chen dan berseru dengan marah, bocah berjubah putih, masih tidak mau nyahlah. Apakah kamu mencari kematian? Xiao Chen menilai kelompok orang ini. Selain Wang Zhen, dia tidak menganggap penting hal lainnya. Jika ingatannya benar, Wang Zhen ini hanya menyalakan 3 permata ungu pada prasasti pengujian paviliun kuali surgawi hari itu, jauh dari kinerja Jin Liangqi, yang juga merupakan kaisar kuasi kesempurnaan. Maaf, aku di sini dulu. Jika ada yang enyah, itu adalah kalian. Xiao Chen memegang lunar shadow saber miliknya. Dia berdiri tegak dan tegak seperti gunung yang tajam, tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Saya menunjukkan rasa hormat kepada Anda, dan Anda tidak menerimanya, malah memilih untuk menerima hukuman. Kalau begitu, kamu tidak perlu pergi. Penatua Wang, beri dia pelajaran. Tunjukkan padanya konsekuensi menyinggung klan Xiaku, kata Xia Luo dingin. Yue Bingyun mengirimkan proyeksi suara, jika kita bekerja sama untuk menangani Wang Zhen ini, kita seharusnya memiliki peluang 70% untuk mengalahkannya. Tidak perlu, saya sendiri sudah cukup. Di hadapan tatapan kaget Yue Bingyun, Xiao Chen melangkah maju dan menatap Wang Zhen, semangat juang yang kuat berkobar di kedalaman matanya. Sambil tersenyum, Wang Zhen berkata, kamu benar-benar ceroboh. Di Laut Hitam, dia yang memiliki tinju terkuat memegang suara nalar. Apakah Anda benar-benar mengira tempat ini milik Anda karena Anda melihatnya pertama kali? Hari ini, saya akan memberi Anda pelajaran tentang bagaimana berperilaku. Aku akan memukulmu sampai kamu berlutut dan memohon ampun. Dia mengambil 1 langkah ke depan, dan suara gemuruh bergema di langit. Sambaran petir menembus awan, menyebabkan auranya melonjak dengan cepat. Sebagai keturunan penguasa api guntur, para penggarap klan Xia secara alami mengembangkan teknik budidaya yang dikaitkan dengan petir. Meskipun Wang Zhen ini adalah orang luar, dia telah berjanji kesetiaannya kepada klan Xia, jadi dia juga menerima teknik bela diri yang kuat. Saat guntur menderu, Wang Zhen mengedarkan energinya, membuat auranya terus meningkat dan tampak menakutkan. Apa yang sedang terjadi? Mengapa Xiao Chen bertarung melawan Wang Zhen? Sekelompok besar kaisar semu yang mengikuti Xiao Chen tiba beberapa saat kemudian, hanya untuk menemukan Xiao Chen berhadapan dengan Wang Zhen, karenanya, mereka semua mengungkapkan ekspresi kekhawatiran. Kaisar kuasi kesempurnaan telah menggabungkan jiwa mereka dengan segel surgawi, itu 1 tingkat lebih tinggi dari kaisar kuasi kesempurnaan agung. Kekuatan mereka tidak diragukan lagi. Bagaimana bisa Xiao Chen begitu gegabah melawan orang seperti itu? Haruskah kita pergi dan membantu? Orang-orang ini sudah berinteraksi dengan Xiao Chen selama beberapa hari. Meski mereka belum sampai pada titik rela mati demi satu sama lain, masih ada persahabatan. Sikap dan keluasan pikiran Xiao Chen meninggalkan kesan yang baik pada mereka. Sekarang kaisar semu ini melihat bahwa Xiao Chen dalam masalah, mereka ragu apakah akan membantu atau tidak. Lagi pula, orang yang dia hadapi adalah kaisar kuasi kesempurnaan, seseorang yang tidak berani mereka lawan dengan gegabah. Jika mereka ingin melakukan sesuatu, mereka harus melakukannya bersama-sama. Hanya dengan cara ini mereka akan menjadi ancaman yang cukup. Tidak akan efektif jika hanya 1 atau 2 orang yang maju. Adapun lelaki tua berpakaian hitam yang persahabatannya dengan Xiao Chen berjalan sedikit lebih dalam daripada yang lain, dia melambaikan tangannya ketika dia melihat Yue Bingyun tidak bergerak. Tunggu sebentar dulu. Xiao Chen menyuruh Yue Bingyun mundur. Dia pasti tidak ingin ada pihak luar yang ikut campur. Mungkin dia yakin bisa berurusan dengan Wang Zhen.
Itu tidak mungkin. Bisakah Kaisar Kuasi Kesempurnaan Agung mengalahkan Kaisar Kuasi Kesempurnaan? Kata yang lain, mengungkapkan ketidakpercayaan mereka. Orang tua berpakaian hitam itu juga merasa ragu. Namun, dia tetap berkata dengan tegas, mari kita tunggu dan lihat saja. Jika Xiao Chen benar-benar dalam bahaya, belum terlambat untuk mengambil alih tanggung jawab. Ada begitu banyak dari kita. Jika kita semua menyerang bersama-sama, Wang Zhen pasti akan lari melihat betapa bersatunya kita. Kelompok Xia Luo dan Yue Bingyun telah menjauhkan diri dari Xiao Chen dan Wang Zhen. Xia Luo mengungkapkan ekspresi kejam saat dia menyeringai pada Xiao Chen. Ledakan, sambaran petir hebat lainnya merobek langit. Wang Zhen melangkah maju dan tiba-tiba menyerang. Apakah dia bergerak lebih dulu atau petir yang bergerak, sulit diketahui. Listrik yang terkandung dalam api tersebut seakan-akan bergerak bersamaan dengan dirinya, bahkan tidak meninggalkan bayangan. Namun, tidak peduli seberapa cepat Wang Zhen, Xiao Chen bahkan lebih cepat. Setelah mengenakan Fleeting Shadow Gloves, kecepatan serangan Xiao Chen meningkat 20%. Saat Wang Zhen menggerakkan kakinya, Xiao Chen langsung menggambar Lunar Shadow Sabre. Meskipun dia mengirimkan serangannya belakangan, serangan itu tiba lebih dulu. Lampu pedang menyala. Meskipun Wang Zhen menyerang lebih dulu, Xiao Chen berhasil memaksanya mengubah lintasannya dan mundur untuk menghindari cahaya pedang seperti meteor itu. Hal ini mengakibatkan serangan Wang Zhen, yang mana dia menghabiskan waktu lama untuk menyimpan kekuatannya sehingga dia bisa melakukan serangan secepat kilat, kehilangan kekuatannya, dan auranya anjlok. Berdengung, 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 Lunar Shadow Sabre bergetar tanpa henti. Pakaian Xiao Chen berkibar meski tidak ada angin. Auranya melonjak begitu tinggi hingga melampaui Wang Zhen secara signifikan. Adegan seperti itu terjadi tidak lebih dari setengah waktu. Namun, hal itu mengejutkan semua petani yang menonton. Memikirkan bahwa Xiao Chen bisa menang begitu cepat dalam pertempuran melawan Kaisar Kuasi Kesempurnaan. Dia berhasil langsung menekan Wang Zhen, yang auranya berkembang pesat dan tampak mengerikan. Sabre musim semi, bunga persik yang tak ada habisnya. Pedang musim panas, terbakar hingga hancur. Autumn Sabre, orang yang ditakdirkan tersenyum tipis. Pedang musim dingin, salju dan es sejauh 5.000 km. Setelah mendapatkan keuntungan dengan gerakan ini, Xiao Chen tentu saja tidak akan membiarkan lawannya. Dia memutar pedangnya, dan guntur menderu. Bunga persik muncul sekitar 50 km. Di tengah ribuan kelopak bunga, dia menyerang Wang Zhen sambil mengacungkan pedangnya. Musim semi, musim panas, musim gugur, musim dingin, siklus musim. Berbagai fenomena misterius semuanya berubah menjadi momentum pedang Xiao Chen, melonjak dengan kekuatan yang bisa menggulingkan gunung dan membalikkan lautan. Wang Zhen tidak bisa mengelak tepat waktu. Dia hanya bisa bertarung secara langsung meskipun auranya berkurang. Kekuatan ledakan penuh Xiao Chen membuatnya terbang, menyebabkan darah keluar dari bibirnya. Hasil ini mengejutkan banyak orang yang menonton. Kekuatan yang dikeluarkan Xiao Chen melebihi kekuatan Wang Zhen. Saat Wang Zhen mundur, wajahnya tenggelam. Api guntur yang dahsyat membakar tubuhnya saat dia menggerakkan sejumlah besar kekuatan dunia dengan sebuah pikiran. Badai petir, Wang Zhen berteriak, dan di bawah arahannya, awan petir di langit membentuk tornado api yang sangat mengerikan yang melepaskan petir tanpa henti. Lalu Wang Zhen mendorong telapak tangannya ke depan. Tornado api guntur yang mengerikan ini turun dari langit, jatuh ke arah Xiao Chen seperti badai. Ruang angkasa berdengung dan bergetar ketika banyak retakan kecil muncul di dalamnya, yang menunjukkan betapa kuatnya gerakan ini. Wang Zhen bermaksud menggunakan gerakan ini untuk membalikkan keadaan dan membuat auranya melonjak kembali. Kalau tidak, jika auranya tetap ditekan, dia hanya mampu mengeluarkan 7 atau 80% kekuatannya. Xiao Chen berpikir dalam hati, besarnya kekuatan dunia yang dapat dikendarai oleh Kaisar Kuasi Kesempurnaan sungguh mengejutkan. Jika pihak lain sedikit lebih kuat, saya tidak akan percaya diri untuk mengalahkannya. Di lautan kesadaran Xiao Chen, jiwa pedang kesempurnaan agung dan kehendak guntur kesempurnaan agung menyatu dengan sempurna. Meretih, meretih, busur listrik yang tak terhitung jumlahnya berkedip-kedip di tubuh Xiao Chen saat dia melepaskan jiwa pedangnya tanpa menahan apapun. Pedang Dao yang sempurna, naga nilakandi yang sempurna, tebasan mendalam naga yang menaklukkan. Banyak gambar Azure Dragon muncul di sekitar Xiao Chen dan dengan cepat berputar di sekitar tubuhnya. Pada saat itu, gambar naga meraung tanpa henti, memancarkan Dragon Might. Xiao Chen memutar tangan kanannya, yang memegang pedang, dan pedang itu berputar. 18 gambar naga realistis semuanya berkumpul di pedang. Mereka membentuk cahaya pedang panjang yang memanjang dari tanah ke langit, memancarkan Dragon Might yang mengerikan. Kemudian, Xiao Chen menebangnya. Puci, dia membelah tornado api guntur yang menjulang tinggi menjadi dua dengan serangan ini. Kekuatan dari jiwa pedang petir kesempurnaan agung dikombinasikan dengan tebasan mendalam naga yang menaklukkan melampaui kekuatan Wang Zhen sekali lagi. Cahaya pedang yang tersisa menjatuhkannya ke udara, membuatnya jatuh ke gunung.
Kak bisa. Xiao Chen menyarungkan pedangnya, dan bulan terang yang menyala-nyala membubung dari belakangnya. Kemudian, dia melancarkan serangan telapak tangan ke arah Wang Zhen, yang berjarak 5 kilometer. Api 1000 tahun. Serangan telapak tangan ini, yang berisi ambisi tinggi dan berdarah panas, membawa semua kebanggaan di hati Xiao Chen. Serangan telapak tangan ini mungkin terlihat sangat mudah ditebak, namun sebelum Wang Zhen mencapai jarak 10 meter dari tanah, tanah tiba-tiba meledak, melonjak dengan gelombang kejut yang luar biasa. Debu beterbangan dan melesat ke arah awan di sampingnya. Kali ini, serangan itu melukai Wang Zhen dengan parah. Berbeda dengan kematian 1000 tahun, yang mengandung keadaan kesedihan yang membuat kekuatan serangan telapak tangan bertahan lama dan menimbulkan rasa sakit yang tak ada habisnya, api 1000 tahun adalah gerakan eksplosif murni yang dipenuhi dengan darah panas. Kekuatan serangan telapak tangan ini meledak dalam sekali jalan, jelas dan sederhana. Namun, jika hanya itu saja, itu tidak akan cukup untuk menghilangkan kecakapan tempur Kaisar Kuasi Kesempurnaan. Kaisar Kuasi Kesempurnaan adalah seseorang yang telah menggabungkan jiwanya dengan segel surgawinya. Tubuh Sage maju lebih jauh, dan kecil kemungkinan tubuhnya mengalami kerusakan. Teknik bela diri mendalam yang bisa membunuh Kaisar Kuasi Kesempurnaan Agung hanya bisa menimbulkan luka parah pada Kaisar Kuasi Kesempurnaan. Apa yang seharusnya merupakan luka serius hanya bisa dianggap biasa saja. Sambil berpikir, Xiao Chen memadatkan Azure Dragon Battle Armor. Semua vital ki di tubuhnya meraung seperti naga, mengalir ke seluruh tubuhnya tanpa henti. Mengenakan Battle Armor yang luar biasa perkasa, Xiao Chen menyerbu ke udara. Dengan setiap langkah yang diambilnya, ki dan darahnya melonjak, menyebabkan langit berguncang dan tanah bergetar. Pijakan semua orang menjadi tidak stabil, bahkan ada yang terjatuh. Wang Zhen, yang dituju oleh Xiao Chen, memuntahkan darah. Tanpa diduga, dia melihat Xiao Chen bergegas seperti dewa, mengejutkannya. Namun, sudah terlambat untuk menghindar. Meskipun Xiao Chen terlihat sangat lambat, dia sebenarnya sangat cepat. Xiao Chen tidak memberi Wang Zhen waktu untuk bereaksi. Memiringkan tubuhnya, dia menggunakan tubuh perang naga birunya sebagai pedang, mewujudkan pedang dao yang sempurna, dan menghantam dada Wang Zhen dengan keras. Dampaknya melukai seluruh organ dalam Wang Zhen dalam sekejap. Setiap napas yang diambil Wang Zhen memicu rasa sakit yang luar biasa. Saat Wang Zhen hendak terbang, Xiao Chen mengulurkan tangannya dan meraih pergelangan kaki Wang Zhen. Kemudian, dia memutar Wang Zhen dan melemparkannya ke arah Xia Luo. Semua gerakan Xiao Chen terhubung dengan mulus, seperti awan yang bergerak dan air yang mengalir, tidak ada halangan apapun. Beberapa gerakan ini hanya membutuhkan waktu 4 atau 5 napas. Xia Luo berteriak dan mencoba menghindar. Namun, beberapa Kaisar Kuasi Kesempurnaan Agung dari klan Xia tidak berani menjauh. Mereka bermaksud menangkap Wang Zhen yang sedang meluncur. Namun, yang harus mereka tunjukkan hanyalah ledakan yang keras. Wang Zhen menabrak kelompok Kaisar Kuasi Kesempurnaan Agung dan mengirim mereka terkapar ke berbagai arah dan muntah seteguk darah. Xiao Chen dengan dingin menatap Xia Luo, yang melarikan diri. Kemudian, sosoknya bersinar, turun dari langit. Pertama, dia menggunakan jiwa pedangnya untuk menghancurkan aura Xia Luo. Kemudian, dia menggunakan ki pembunuhnya untuk mengunci orang ini, membekukan Xia Luo di tempatnya. Akhirnya, dia menendang Xia Luo turun dari langit. Xia Luo mengerang kesakitan dan memohon dengan suara lembut, siapapun bisa melakukan kesalahan. Adalah baik untuk memaafkan jika memungkinkan. Lepaskan aku, dan aku berjanji tidak akan mencari masalah untukmu. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia tidak bisa tidak menganggap ini lucu. Siapapun bisa melakukan kesalahan. Adalah baik untuk memaafkan jika memungkinkan. Tidak kusangka Xia Luo bisa mengucapkan kata-kata seperti itu. Kulit Xia Luo benar-benar lebih tebal dari tembok kota. Enyahlah, saya tidak keberatan Anda mencari masalah untuk saya, dan saya tidak peduli dengan janji Anda. Namun, ingatlah ini, 3 pukulan dan kamu tersingkir. Catatan TL, 3 pukulan dan Anda keluar, ini sebenarnya padanan bahasa Inggris untuk idiom Tiongkok. Terjemahan literalnya adalah, jangan ulangi kesalahan yang sama sebanyak 3 kali. Artinya jangan terus mengulangi kesalahan yang sama. Ketika Xia Luo mendengar itu, dia langsung merasa lega, jadi dia segera berterima kasih kepada Xiao Chen dengan gugup, terima kasih banyak karena telah bersikap mulia dan menunjukkan keringanan hukuman. Aku akan enyahlah. Namun, sebelum Xia Luo selesai berbicara, Xiao Chen menendangnya dengan keras, membuatnya terbang ke langit seperti bola. Xia Luo bahkan tidak sempat berteriak kaget sebelum Xiao Chen mengirimnya terbang jauh. Saya tidak mengatakan apapun tentang membiarkan Anda enyahlah sendiri. Saat jubah putih Xiao Chen berkibar, dia memelototi para penggarap klan Xia yang tersisa. Pemandangan ini membuat mereka takut hingga terbang, mereka merasa seperti jiwa mereka melompat keluar dari tubuh mereka. Para kultivator yang datang bersama Xiao Chen dan bersiap untuk bergerak membantu semuanya tercengang saat melihat para kultivator klan Xia yang melarikan diri dengan menyedihkan serta Kaisar Kuasi Kesempurnaan Wang Zhen yang menghilang tanpa jejak.
Tanpa diduga, Xiao Chen berhasil mengalahkan Kaisar Kuasi Kesempurnaan, suatu prestasi yang sangat mengejutkan. Lagi pula, semakin jauh seseorang berada di jalur kultivasi, semakin sulit untuk mengalahkan seseorang yang memiliki kultivasi lebih tinggi. Hal ini terutama terjadi pada wilayah Kuasi Kaisar. Perbedaan antara Kaisar Kuasi Kesempurnaan Agung dan Kaisar Kuasi Kesempurnaan seperti awan dan lumpur, mereka berada pada level yang sama sekali berbeda. Banyak Kaisar Kuasi yang masih terjebak di Kaisar Kuasi Kesempurnaan Agung, tidak mampu menerobos ke Kaisar Kuasi Kesempurnaan. Rintangan ini terlalu sulit untuk dilewati. Namun, jika seseorang berhasil mengatasi rintangan ini, kekuatannya akan meningkat ke tingkat yang sangat berbeda. Sebagai Kaisar Semu Kesempurnaan Agung yang tetap terjebak pada tahap ini selama beberapa dekade, para kultivator yang datang bersama Xiao Chen merasakan perbedaan ini dengan jelas. Semua kelompok bergegas dengan ekspresi hormat dan bertanya, "Tuan Muda Xiao, apakah Anda terluka?" Xiao Chen mengedarkan energinya dan beristirahat sejenak, memulihkan sebagian kekuatannya. Lalu, dia menjawab dengan tenang, "Tidak ada masalah besar. Tuan Muda Xiao, Anda benar-benar menakjubkan. Dengan pengembangan Kaisar Kuasi Kesempurnaan Agung, Anda mengalahkan Kaisar Kuasi Kesempurnaan. Kamu benar-benar membuat kami orang tua malu pada diri kami sendiri." Xiao Chen tidak merasa senang mendengar kata-kata penuh hormat seperti itu. Dia berkata, "Itu tidak seberapa. Wang Zhen ini lemah di antara Kaisar Kuasi Kesempurnaan. Selain beruntung, saya menang terutama karena dia meremehkan saya." Yue Bingyun tersenyum tipis dan berkata, "Tidak perlu rendah hati. Kekuatan Anda jelas, dan tidak banyak yang perlu dikatakan. Mari kita lihat dulu dan lihat apakah gua penguasa pedang darah ada di bawah sini." Benar, benar, benar. Itu adalah masalah penting yang ada. Saat ini, kemungkinannya semakin mengecil. Setiap Vena Naga memiliki kemungkinan besar. Siapa tahu, gua penguasa pedang darah mungkin ada di bawah sini dan mungkin menyembunyikan seni hidup dan mati. Pada saat itu, kita akan dapat mengambil inisiatif, masuk sebelum Kaisar Kuasi Kesempurnaan melakukannya. Semua orang optimis, bercanda dan tertawa saat berbicara. Mereka merasa sangat percaya diri, merasa bahwa mereka memilih dengan benar dengan mengikuti Xiao Chen. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Tepat pada saat ini, beberapa sosok melintas di udara, tiba di sekitar puncak yang ditargetkan Xiao Chen. Ketika banyak lelaki tua melihat kemunculan para pendatang baru, ekspresi mereka berubah drastis. Mereka bergumam, hampir semua Kaisar Kuasi Kesempurnaan, termasuk Jin Liangqi, ada di sini. Xiao Chen mendongak. Ada total 5 kelompok. Para pemimpin masing-masing kelompok semuanya adalah Kaisar Kuasi Kesempurnaan. Selain Jin Liangqi, Xiao Chen tidak mengenali pemimpin lainnya. Namun, orang-orang itu tidak lebih lemah dari Jin Liangqi. Di antara Kaisar Kuasi Kesempurnaan, Jin Liangqi berdiri di puncak. Dia jauh lebih kuat dari Wang Zhen dari klan Xia. Hanya satu dari orang seperti itu yang akan memberi banyak masalah pada Xiao Chen. Terlebih lagi, sekarang ada 5, jadi dia tidak bisa maju langsung. Sebenarnya, situasi sebelum Xiao Chen berada dalam ekspektasinya. Ketika rentang kemungkinan menyusut, banyak Kaisar Kuasi yang tersebar akan berkumpul bersama. Xiao Chen memperkirakan hanya sekitar 10 kemungkinan pembuluh darah naga yang masih belum dijelajahi. Gua penguasa pedang darah pastilah salah satu dari 10 gua ini. Karena setiap Vena Naga memiliki kemungkinan besar, tidak ada orang yang cukup bodoh untuk melihat orang lain masuk terlebih dahulu. Xiao Chen berpikir keras. Kemudian, dia pindah bersama Yue Bingyun. Dia tidak ingin melawan Kaisar Kuasi Kesempurnaan ini secara terbuka. Itu tidak cerdas. Kamu cukup bijaksana. Jin Liangqi mendengus dingin. Kemudian, setelah berdiskusi dengan 4 Kaisar Kuasi Kesempurnaan lainnya, dia meminta Geomaster yang datang bersamanya untuk bergerak. Geomaster itu mengeksekusi teknik rahasia dan membelah gunung hingga terbuka, memperlihatkan dasarnya. Banyak orang memandang dengan antisipasi, merasa penuh harapan. Namun, semakin tinggi harapannya, semakin besar pula kekecewaannya. Setelah Vena Naga dibuka, asal-usul Vena Rohnya berubah menjadi naga jelajah dan membubung ke awan. Namun, ini adalah Vena Roh peringkat rendah, jadi orang-orang yang kecewa mengabaikannya dan membiarkannya terbang. Brengsek, satu lagi yang kosong. Kaisar Kuasi Kesempurnaan yang gagah tidak bisa menahan kutukan saat berada di langit. Orang ini terlihat sangat garang, wajahnya dipenuhi banyak bekas luka yang menakutkan, dan membawa pedang 9 cincin di punggungnya. Namanya Shen Xiao. Di Laut Air Hitam, dia dikenal sebagai Smiling Sabre Demon. Keburukannya menyebar luas, dan metodenya sangat kejam. Beberapa Kaisar Kuasi Kesempurnaan Agung merasa takut ketika mereka mendengarnya mengutuk, tidak berani mengatakan apapun. Ayo pergi. Hanya ada 9 kemungkinan lagi. Jika kita mencarinya satu persatu, pada akhirnya kita akan menemukannya. Jin Liangqi memandang Xiao Chen dengan penuh arti. Kemudian, dia pergi bersama Kaisar Kuasi Kesempurnaan lainnya, bergegas ke lokasi berikutnya.
Tuan Muda Xiao, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kaisar kuasi kesempurnaan ini jelas bekerja sama. Orang tua berpakaian hitam itu memandang Xiao Chen dengan cemas. Xiao Chen tidak punya solusi mudah. Tak satu pun dari orang-orang itu memiliki semangat yang sama. Terbukti, mereka tidak akan mengizinkan orang lain untuk mencari pembuluh darah naga sebelum mereka melakukannya. Sebelumnya, ketika Xiao Chen berada di kaki gunung, dia merasakan niat dingin dan membunuh dari beberapa orang. Jika dia adalah orang lain, seseorang yang membawa Geomaster untuk mencari pembuluh darah naga, orang-orang ini pasti sudah menyerang. Jika seseorang ingin bergabung dengan mereka, dia harus menjadi kaisar kuasi kesempurnaan. Jika tidak, seseorang tidak akan mendapat bagian keuntungan. Salah satu pilihannya adalah mengikuti mereka, menunggu kesempatan, dan melihat apakah Anda bisa mendapatkan sesuatu. Namun, melakukan hal tersebut berbahaya. Anda harus siap secara mental untuk terbunuh. Pilihan lainnya adalah menyerah sekarang. Sepanjang jalan, kalian semua memperoleh sedikit keuntungan, cukup untuk mengimbangi waktu kalian. Xiao Chen menyarankan dua pilihan setelah berpikir sejenak. Kaisar kuasi yang bersamanya memasuki pemikiran mendalam, dengan hati-hati memikirkannya. Kebanyakan dari mereka mengambil keputusan. Setelah mereka memberitahu Xiao Chen tentang niat mereka, mereka mengejar kelompok besar itu, berharap bisa mendapatkan sesuatu dengan mengikutinya. Hanya sedikit orang yang merasa tidak punya peluang, sehingga mereka menyerah. Meskipun mereka tidak merasa puas, mereka tidak punya banyak pilihan dalam hal ini. Tidak peduli betapa menggodanya seni hidup dan mati, itu tidak sepenting nyawa seseorang. Jika seseorang sudah mati, bagaimana seseorang bisa maju ke kaisar bela diri? Tak lama kemudian, hanya Xiao Chen dan Yue Bingyun yang tersisa di kaki gunung. Yue Bingyun memandangi banyak kaisar kuasi kesempurnaan agung yang terbang mengejar. Kemudian, dia menarik pandangannya dan menoleh ke Xiao Chen. Apa pilihanmu? Xiao Chen menjawab dengan tenang, baik Anda dan saya memiliki kartu truf kami sendiri untuk melindungi hidup kami. Tentu saja, ini adalah pilihan pertama. Namun, saya perlu istirahat dengan tenang untuk saat ini. Setelah mengatakan itu, Xiao Chen duduk bersila di tanah. Kemudian, dia mengedarkan mantra ilahi guntur ungu dan pulih dengan cepat. Pertarungan sebelumnya dengan Wang Zhen tampak mudah, tetapi Xiao Chen sebenarnya telah menghabiskan banyak energinya, 2/3 dari energi hukumnya. Kaisar kuasi kesempurnaan adalah seseorang yang telah menggabungkan jiwa mereka dengan segel surgawi mereka. Tubuh sage mereka selangkah lebih dekat dengan tubuh kaisar emas dan sangat sulit untuk dilukai. Kemampuan kaisar kuasi kesempurnaan untuk menahan luka meningkat pesat. Xiao Chen harus melancarkan rentetan serangan kuat dalam waktu singkat untuk menghancurkan kaisar kuasi kesempurnaan. Kalau tidak, jika pertempuran berlanjut, orang yang dirugikan adalah Xiao Chen. Namun, pertarungan ini juga memberinya banyak manfaat. Yang paling jelas adalah peningkatan kepercayaan dirinya serta pengalamannya dalam melawan kaisar kuasi kesempurnaan. Xiao Chen teringat kembali ke masa lalu, ketika Leng Shaofan membawa kaisar kuasi kesempurnaan dari Istana Naga Ilahi Laut Timur. Xiao Chen tidak berdaya untuk membalas. Bahkan setelah mengaktifkan si Monarch Crown, dia masih harus menggunakan trik untuk mengatasi situasi tersebut. Sekarang, dia telah menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengalahkan kaisar kuasi kesempurnaan dan mengirimnya melarikan diri. Setelah Xiao Chen dengan panik mengedarkan mantra ilahi guntur ungu, energi hukumnya pulih 4 jam kemudian, kembali ke puncaknya. Aura tajamnya semakin menguat, dan keberanian di matanya semakin kuat, agak mengagetkan Yue Bingyun ketika dia melihat ini. Dalam hati Yue Bingyun, dia tidak bisa tidak membandingkan Xiao Chen dengan Yiling, tuan muda harta karun laut surgawi berbintang yang sangat tersembunyi. Xiao Chen mungkin tidak menyadari bahwa tindakannya di Forseas Hero Gathering sangat merusak keberuntungan berbagai talenta luar biasa, dan secara tidak sengaja membantu Yiling. Dia telah mengizinkan Yiling untuk menguasai lautan berbintang surgawi, mendapatkan keuntungan besar. Tindakan Xiao Chen mengakibatkan terbentuknya lawan yang merepotkan. Biarkan saya melihat seberapa jauh kemajuan mereka. Xiao Chen bangkit dan terbang ke puncak. Kemudian, dia membuka mata langitnya dan melihat ke kejauhan. Seketika, semua tempat dalam jarak 500 km menarik perhatiannya. Setiap bunga dan setiap pohon, setiap rumput dan setiap batang kayu, serangga terbang, burung, dan binatang buas, gunung, sungai, dan dataran luas, semuanya muncul di benak Xiao Chen. Tidak ada yang bisa lolos dari mata langitnya. Tiba-tiba, Xiao Chen mengerutkan kening saat dia merasakan tatapan tajam. Sepertinya orang ini menyadari pengawasannya, jadi dia segera menutup mata langitnya. Namun, itu sudah terlambat. Tatapan ahli itu mengandung niat pedang dingin dan tanpa emosi dari pihak lain. Darah keluar dari dahi Xiao Chen. Namun untungnya itu terjadi beberapa saat. Lalu setelah itu mereka bergegas dan melihat sebuah gunung. Di sisi lain, para penggarap merenungkan rencana. Fei Lengyi berpikir lama sebelum berkata, saya akan bekerja dengan Anda untuk saat ini, tetapi saya tidak akan menurunkan diri ke level Anda.
Sambil tersenyum, Jin Liangqi berkata, ini bagus. Semua orang akan puas dengan ini. Namun, hanya ada satu masalah, semua Geomaster mati. Akan sulit untuk memasuki gua penguasa pedang darah, yang berada jauh di bawah tanah. Tidak perlu bersusah payah. Kami hanya akan bekerja sama dan menghancurkan pegunungan dan daratan ini, kata Bing Suejian dengan tenang dan santai. Jin Liangqi ragu-ragu dan berkata, menyerang bersama tidaklah sulit. Namun, pada akhirnya kita akan menghabiskan banyak energi hukum, dan itu sebenarnya bukan hal yang baik. Bing Suejian mengungkapkan ekspresi jijik. Kemudian, dia mengeluarkan pedang darah es dan berkata, aku akan menjadi kekuatan penyerang utama. Kalian semua bisa membantu dari samping. Setelah itu, dia berbalik dan menebas pegunungan tinggi dengan pedangnya. Cahaya pedang merah menyala di pedang, tampak seperti pilar cahaya besar yang menghubungkan langit ke tanah. Itu bahkan berisi niat pedang yang tak tertandingi dan menusuk tulang, yang membuat bulu kuduk semua orang berdiri. Beberapa kaisar semu berpikir dalam hati, jiwa pedang Bing Suejian ini setidaknya harus mencapai pemahaman 70%, jiwa pedang kesempurnaan hebat. Adapun keinginan esnya, dia sudah menaikkannya hingga batasnya dan menggabungkannya dengan sempurna dengan jiwa pedangnya, tidak ada kelemahan. Di hadapan tatapan kaget dari banyak kaisar semu, cahaya pedang merah ini membelah seluruh pegunungan menjadi dua. Kemudian, gunung bersalju itu runtuh dengan suara yang keras. Gunung bersalju yang runtuh memicu reaksi berantai, langsung memicu longsoran salju bergemuruh di mana-mana. Tanah dalam jarak 50 km bergetar tanpa henti seperti gempa bumi. Fei Lengyi, Jin Liangqi, dan yang lainnya bergerak setelah ini, menyerang bersama. Mereka menarik tanah yang berada di bawah pegunungan. Gumpalan tanah yang sangat besar melayang di udara, menutupi langit. Debu beterbangan kemana-mana bersama salju. Seluruh tempat menjadi kacau. Setelah kekacauan mereda, pegunungan tidak ada lagi, digantikan oleh lubang besar sedalam 10 km di dalam tanah. Sebuah gua setengah terbuka terlihat di dasar lubang, menarik perhatian semua orang. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Banyak sosok melintas, melaju menuju gua. Tak perlu dikatakan lagi bahwa itu adalah pintu masuk ke gua penguasa pedang darah. Setelah itu, ribuan kaisar kuasi yang mengikuti kaisar kuasi kesempurnaan, yang berniat mendapatkan keuntungan, segera mengikuti di belakang mereka. Saat itu juga, semua orang menghilang. Gunung bersalju yang awalnya ramai telah hilang tanpa ada satupun orang yang terlihat. Setelah beberapa saat, dua sosok, satu laki-laki dan satu perempuan, muncul di tepi lubang besar itu. Laki-laki itu berpakaian putih, dan penampilannya tampak halus. Dia memancarkan kesepian dan kebanggaan yang tak terlukiskan. Dia memberikan perasaan lebih dingin dari es meskipun wajahnya tanpa ekspresi. Betinanya secantik bunga, sebening es, dan sebersih batu giok, bahkan lebih murni dari salju putih. Dia memiliki penampilan yang dapat meruntuhkan sebuah kerajaan, tampak seperti peri dan memancarkan aura yang sangat alami. Saat dia berdiri di dataran salju ini, dia terlihat sangat menawan. Laki-laki biasa tidak akan berani menatap matanya, tidak memiliki keberanian untuk menatap langsung ke wajah surgawi itu. Tentu saja, pasangan ini adalah Xiao Chen dan Yue Bingyun. Setelah mereka menyadari bahwa ada kaisar bela diri setengah langkah yang mengganggu pencarian gua, mereka menjadi lebih berhati-hati. Mereka tidak menyerang ke depan di garis depan. Sebaliknya, mereka mengikuti di belakang semua orang dan menyaksikan bagaimana situasi terjadi. Keduanya telah melihat adegan sebelumnya. Segalanya menjadi semakin rumit. Dengan kemunculan tak terduga dari dua kaisar bela diri setengah langkah, kesulitan untuk mendapatkan seni hidup dan mati telah meningkat pesat. Meskipun Yue Bingyun tidak terlihat optimis, dia tidak memasang ekspresi putus asa. Sebaliknya, dia hanya mengomentari peningkatan kesulitan. Xiao Chen memandang Yue Bingyun dan bertanya, sekarang kita telah mencapai titik ini, bukankah sebaiknya kamu memberitahuku apa kartu trufmu? Dia tersenyum dan menjawab, kamu secara alami akan mengetahuinya ketika saatnya tiba. Aku masih berhutang padamu untuk pil asal surgawi. Saya pasti akan berusaha semaksimal mungkin untuk membantu Anda mendapatkan seni hidup dan mati. Jadi yakinlah. Sejak Yue Bingyun mengatakan itu, Xiao Chen tidak mempermasalahkannya. Dia melihat ke lubang yang gelap dan tiba-tiba mengerutkan kening saat dia hendak turun. Ada bau busuk. Aku juga bisa mencium baunya. Namun, bukankah hal ini normal? Ada yang belum cukup kuat namun tetap ingin mencoba dan memperoleh manfaat. Akan sulit untuk menghindari kerugian. Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan menjawab, itu tidak normal. Jumlah darah yang hilang sebenarnya tidak normal, itu lebih dari ketika seseorang meninggal. Kalau tidak, bau busuk di udara tidak akan sekuat ini. Tempat ini aneh. Kita harus lebih berhati-hati saat masuk. Xiao Chen memimpin, terbang menuju gua sambil memegang lunar shadow saber miliknya. Ketika keduanya tiba di pintu masuk gua yang gelap, bau busuk menjadi lebih menyengat, hampir mencekik dan tak tertahankan.
Setelah mereka berjalan agak jauh, batu-batu berharga yang memancarkan cahaya muncul di langit-langit gua, menghilangkan kegelapan. Dinding di kiri dan kanannya sangat halus dengan bekas ukiran yang jelas. Saat keduanya melangkah lebih jauh, mereka mulai melihat beberapa pemandangan samar yang tergambar di dinding. Ini seharusnya merupakan hasil karya biasa dari penguasa pedang darah. Adegan-adegan ini sebagian besar adalah tarian pedang. Xiao Chen mengulurkan tangannya dan menyentuh orang yang digambarkan dalam ukiran itu. Niat pedang yang kuat memasuki pikirannya melalui patung itu. Sepertinya orang di sana hidup kembali dan menyerangnya. Xiao Chen segera melepaskannya dan mundur beberapa langkah. Jiwa pedang petir di lautan kesadarannya keluar dengan sebuah pikiran dan menghancurkan niat pedang yang berasal dari lukisan itu. Dia memandangi ukiran dinding itu lagi dengan takjub. Pekerjaan biasa dari penguasa pedang darah sebenarnya masih memiliki kekuatan seperti itu setelah 50.000 tahun. Ini sungguh mengejutkan. Jika Xiao Chen adalah seorang pendekar pedang, dia pasti akan berhenti dan memeriksa patung ini dengan cermat. Dia pasti akan menerima banyak keuntungan yang bahkan mungkin bisa membantu pertumbuhan jiwa pedang. Sayangnya, dia adalah seorang ahli pedang. Meskipun ukiran dindingnya sangat dalam, itu tidak banyak berguna baginya. Xiao Chen terus berjalan ke depan. Semakin banyak pertigaan jalan muncul. Dia bertanya-tanya apa yang dipikirkan penguasa pedang darah saat itu hingga membuat gua budidaya yang begitu megah dan rumit. Di tengah bau busuk, keduanya akhirnya menemukan mayat pertama. Mayat ini milik seorang lelaki tua. Dia sudah kering, kulit dan tulangnya menyatu. Matanya cekung, dan banyak darah kering menempel di lehernya. Xiao Chen mengamati luka di leher dan menemukan 2 lubang berdarah, yang sepertinya disebabkan oleh gigi tajam. Ada banyak binatang buas yang menghisap darah di alam Kunlun. Xiao Chen sendiri menyadari setidaknya 3 hal. Namun, pemandangan di hadapannya, serta luka dan bekasnya, membuat dia dan Yue Bingyun segera memikirkan kemungkinan tertentu. Ini adalah karya iblis darah, salah satu dari 18 ras iblis di dunia iblis jurang dalam. Selain itu bukanlah salah satu dari Blood Demons peringkat rendah, jika tidak, ia tidak akan memiliki gigi seperti itu. Pantas saja bau darahnya begitu menyengat. Akan aneh jika tidak ada bau busuk, mengingat kehadiran Blood Demons ini. Sepertinya rumor bahwa penguasa pedang darah adalah manusia berdarah campuran iblis adalah benar. Terlebih lagi, sisi iblisnya adalah iblis darah yang misterius dan menyusahkan, kata Yue Bingyun. Xiao Chen mendongak dan hendak mengatakan sesuatu ketika dia tiba-tiba melihat bayangan diam-diam turun ke arah Yue Bingyun dari langit-langit. Dalam waktu yang dibutuhkan percikan untuk terbang, Xiao Chen dengan cepat menghunus pedangnya tanpa berpikir. Lalu, dia memotong bayangan yang turun itu menjadi 2. Ketika kedua bagian bayangan itu jatuh ke tanah, mereka dengan cepat bergabung kembali, membentuk monster jelek berbentuk manusia dengan gigi tajam. Seluruh tubuhnya kusut dan berbau darah. Itu terlihat sangat berbeda dari Blood Demons yang diketahui Xiao Chen. Banyak sosok jatuh dari langit-langit, dan banyak monster penghisap darah muncul, mengelilingi Xiao Chen dan Yue Bingyun di ruangan batu yang agak luas ini. Hitungan kasar menghasilkan setidaknya 20 monster ini. Xiao Chen dan Yue Bingyun sama-sama tidak berani gegabah. Agar Kaisar Semu mati di tangan monster penghisap darah ini, pasti ada sesuatu yang luar biasa pada diri mereka. Keduanya berdiri saling membelakangi, dengan hati-hati melihat sekeliling dengan waspada penuh. Terima kasih atas penyelamatannya, kata Yue Bingyun penuh syukur saat pita pelangi muncul di tangannya. Xiao Chen telah menggambar Lunar Shadow Saber miliknya. Dia berkata dengan tenang, tidak perlu mengatakan hal lain. Kita harus mengatasi masalah ini terlebih dahulu. Semua monster penghisap darah ini menatap keduanya dengan mata merah. Cairan menjijikkan keluar dari sudut mulut mereka sambil terus mendesis. Mereka tampak seperti akan meluncur kapan saja. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Sosok-sosok hitam itu berkedip-kedip. Setelah mengukur keduanya untuk beberapa saat, monster penghisap darah ini berubah menjadi kilatan bayangan yang terbang ke arah keduanya. Mereka begitu cepat sehingga hanya terlihat sebagai bayangan. Xiao Chen mengaktifkan Fleeting Shadow Gloves, dan pedangnya berkedip-kedip. Dia bergabung dengan jiwa pedang petirnya dan menembakkan cahaya pedang yang pekat. Lampu pedang berkedip-kedip dengan listrik saat dia memenggal kepala dan tangan monster penghisap darah yang menyerang mereka. Tak satu pun monster yang bisa mendekatinya. Yue Bingyun bahkan lebih kejam dari Xiao Chen. Pita di tangannya melesat lebih cepat dari monster penghisap darah. Pita itu melilit kepala setiap monster penghisap darah yang menyerbu ke arahnya dan menghancurkannya, menyebabkan darah muncrat kemana-mana. Dalam pertukaran berkecepatan tinggi ini, keduanya memukul mundur semua 20 monster penghisap darah. Banyak monster yang menggeliat di tanah, kehilangan lengan atau kepalanya. Monster-monster ini tidak sesulit yang mereka kira. Sepertinya mereka hanyalah monster lemah. Yang benar-benar merepotkan mungkin sudah tertinggal. Saat keduanya hendak melepaskan nafas tertahan, monster penghisap darah di tanah tiba-tiba bangkit. Lengan dan kepala mereka yang hilang dengan cepat beregenerasi.
Mereka tampak sangat ganas dan menyeramkan saat mereka membuka rahang lebar-lebar dan menyerang keduanya lagi. Hal ini berulang sebanyak 3 kali. Ekspresi keduanya berubah. Apakah monster-monster ini abadi? Xiao Chen, ini mungkin adalah kultivator manusia yang telah digigit oleh Blood Demons. Untuk beberapa alasan, mereka bermutasi. Saat Xiao Chen memukul mundur monster penghisap darah yang menyerang, dia bertanya dengan cepat, apakah ada cara untuk menyelesaikan ini? Untuk saat ini belum ada. Mereka pasti telah digigit oleh penguasa pedang darah. Kalau tidak, mereka tidak akan terlalu sulit untuk ditangani. Ketika Xiao Chen mendengar itu, dia berpikir keras. Mereka tidak bisa terus seperti ini. Meski dia tidak percaya ada monster yang tidak bisa dibunuh, mereka tidak akan bisa mencapai kedalaman gua ini jika terus bertarung seperti ini. Keduanya perlu memecahkan masalah ini. Xiao Chen dengan cepat mencoba mencari solusinya. Lalu, pikirnya, apakah menggunakan jiwa pedang dengan atribut berbeda akan efektif? Selain jiwa pedang petir, yang paling nyaman bagi Xiao Chen adalah jiwa pedang kematian dan jiwa pedang kehancuran. Mungkin jiwa pedang kematian akan menunjukkan beberapa efek tak terduga pada monster-monster ini. Xiao Chen segera mewujudkan pikirannya. Dia menukar jiwa pedang petir yang perkasa dan menggabungkan kondisi kematian dari Cycle Banner dan jiwa pedang menjadi satu. Asap hitam mengepul di sekitar pedang. Ketika Xiao Chen menebang monster penghisap darah, mereka menjerit kesakitan. Saat niat pedang kematian mempertahankan serangannya terhadap monster penghisap darah, tubuh mereka layu dengan cepat. Ini efektif. Xiao Chen berpikir dengan gembira. Kemudian, cahaya pedangnya berkedip saat dia menyerang 3 kali, menghabisi monster penghisap darah. Tetap di belakangku, kata Xiao Chen kepada Yue Bingyun, sekarang merasa percaya diri, bersiap untuk menghabisi monster-monster ini sekaligus. Meskipun Yue Bingyun tidak tahu apa yang ingin dia lakukan, dia tetap memilih untuk percaya padanya. Dia melepaskan pitanya dan dengan cepat bergerak ke belakangnya. Penerbangan dengan sayap, gangguan tarian 1000 tahun. Xiao Chen berteriak dan mengeksekusi tarian terganggu 1000 tahun yang sudah lama tidak dia gunakan. Meskipun teknik bela diri ini berperingkat rendah, namun teknik ini paling cocok untuk pertarungan jarak dekat skala besar. Menggunakan jiwa pedang kematian untuk menggerakkan gerakan ini sangat cocok untuk menghadapi kelompok monster penghisap darah ini. Sosoknya berkedip-kedip, menari tertiup angin. Dengan setiap langkah yang diambilnya, dia mengirimkan 49 lampu pedang, memenuhi seluruh ruangan batu dengan mereka. Jeritan kesedihan terdengar. Ketika Xiao Chen menarik pedangnya, tidak ada satupun monster penghisap darah yang tetap berdiri. Semuanya telah meninggal, tidak lagi menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Yue Bingyun berpikir keras dan berkata dengan terkejut, tanpa diduga, keadaan kematian begitu efektif pada monster-monster ini. Sepertinya tempat ini akan mudah untuk kamu tangani. Siapa yang menyangka bahwa Xiao Chen kebetulan berada dalam kondisi kematian dan akan menemukan kelemahan monster penghisap darah ini. Di tangannya, monster bermasalah ini hanyalah bawahan Blood Demon biasa. Namun, Xiao Chen tidak mengendurkan ekspresinya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, mungkin tidak benar. Keadaan kematianku belum berkembang menjadi surat wasiat. Meskipun cukup untuk menangani kentang goreng kecil ini, kita akan mendapat masalah jika kita menemukan sesuatu yang lebih kuat. Lebih jauh lagi, Kaisar kuasi kesempurnaan itu dapat mengendalikan kekuatan dunia dalam jumlah yang sangat besar. Kentang goreng kecil ini mungkin tidak bisa menghentikan mereka. Mari kita tidak membicarakan hal ini untuk saat ini. Ayo bergerak cepat. Gua ini terlalu dalam, dan jumlah percabangannya sangat banyak. Kita perlu menemukan seni hidup dan mati sesegera mungkin. Dengan jiwa pedang kematian Xiao Chen membuka jalan, keduanya berkembang jauh lebih cepat. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Seiring bertambahnya jumlah pertigaan di jalur tersebut, Kaisar kuasi penyempurnaan, Bing Suejian, dan Fei Lengyi perlahan-lahan berpisah. Dalam satu garpu tertentu, Smiling Sabre Demon mengacungkan pedang 9 cincinnya dan memotong monster penghisap darah menjadi beberapa bagian. Setelah monster-monster ini bergabung kembali, dia menunjukkan senyuman kejam dan terus menyerang mereka. Setiap serangan pedang mengandung kekuatan yang sangat besar, menghancurkan organ dalam monster penghisap darah. Setelah dia mengulanginya 3 kali, monster penghisap darah di tanah berhenti bergerak. Setan pedang tersenyum mendengus dingin dan berkata, hanya kentang goreng kecil, dan mereka ingin mencoba membunuhku. Namun, dia tidak tahu bahwa setelah dia pergi, monster penghisap darah di tanah mulai bergabung kembali dengan susah payah. Mereka tidak mati seperti yang dia kira. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Bing Suejian berjalan di terowongan dengan ekspresi dingin. Ketika melihat beberapa ukiran dinding yang menarik, ia sesekali berhenti untuk mengamatinya. Setiap kali, maksud pedang di ukiran dinding memberinya banyak manfaat. Betapa malangnya, jika saya memasuki gua ini beberapa ratus tahun yang lalu, saya tidak akan gagal dalam kesengsaraan besar angin dan api. Meskipun Bing Suejian menerima banyak hal di sini, pada tingkat kultivasinya, patung-patung itu tidak banyak membantunya. Jika dia datang ke sini saat pertama kali menjadi Kaisar Semu,
dia akan mengalami kemajuan pesat dengan melihat ukiran dinding ini dan menyerap maksud pedang di dalamnya. Monster penghisap darah menyerang Bing Suejian, yang sedang memeriksa ukiran dinding. Dia bahkan tidak melihat sebelum menusuknya dengan pedangnya. Niat pedang esnya yang tak terbatas melonjak. Monster penghisap darah itu bahkan tidak sempat berteriak sebelum hancur, itu berubah menjadi patung es dan pecah menjadi beberapa ribu keping. Niat pedang es ditembakkan lagi dan menghancurkan setiap fragmen menjadi beberapa ribu keping, benar-benar membuat monster penghisap darah menjadi sia-sia. Jiwa pedang tirani sangat mencengangkan, sangat kuat. Monster penghisap darah lainnya di terowongan sepertinya merasakan bahwa Bing Suejian sulit untuk dihadapi, jadi mereka menghindarinya, tidak berani menyinggung orang ini. Saat Bing Suejian melihat monster penghisap darah yang pergi, dia tertawa dingin, abadi. Bahkan para penggarap yang telah membentuk tubuh Kaisar Emas dapat dibunuh, apalagi kalian sekelompok monster. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Saat Fei Lengyi berjalan di terowongan gua, dia tampak sangat tenang saat banyak monster penghisap darah meluncur ke arahnya. Dia memotong semua monster penghisap darah menjadi dua dengan masing-masing satu serangan. Energi hijau giok masih melekat pada bilah pedangnya. Kristal hijau muncul di luka monster penghisap darah yang terbelah dua, menyebar ke seluruh luka. Tidak peduli apa yang dilakukan monster penghisap darah, mereka tidak dapat menggabungkan tubuh mereka kembali. Selanjutnya, kristal hijau ini terus menyebar dan menembus ke dalam tubuh monster penghisap darah, mengkristalkannya sepenuhnya. Fei Lengyi menyarungkan pedangnya. Seketika, terdengar suara gemerincing yang tak ada habisnya. Semua monster penghisap darah di tanah berubah menjadi kristal hijau dan hancur. Menghancurkan, menghancurkan. Fei Lengyi menginjak pecahan kristal ini, menghasilkan suara berderak saat bersentuhan. Pemandangan misterius ini bukanlah akibat dari jiwa pedang Fei Lengyi. Sebaliknya, itu karena dia menggunakan energi batu giok dari pedang langit-langit-langit. Meskipun monster penghisap darah ini tidak bisa menyakitinya, jiwa pedangnya lebih lemah dari milik Bing Suejian. Dia tidak bisa dengan mudah membunuh monster penghisap darah ini hanya dengan mengandalkan kekuatannya sendiri. Namun, setelah dia mengaktifkan batu giok tersebut, dia melakukannya dengan mudah, menangani banyak batu giok dalam satu gerakan. Monster penghisap darah yang tersisa semuanya merasa Fei Lengyi akan sulit untuk dihadapi, jadi mereka berpencar dengan bingung, mencari target baru. Saat Fei Lengyi menyaksikan monster penghisap darah itu pergi, dia sedikit mengernyit. Ini seharusnya adalah makanan yang dipelihara oleh penguasa pedang darah saat itu. Mereka semua adalah orang-orang yang sangat jahat tetapi tidak terlalu kuat. Akan merepotkan jika aku bertemu monster penghisap darah setingkat kaisar. Namun, saya memiliki batu giok, keunggulan yang jauh lebih kuat daripada yang dimiliki Bing Suejian. Saat Fei Lengyi terus berjalan, dia melihat ukiran dinding. Ekspresinya persis sama dengan Bing Suejian, sangat menyesal. Bagi pendekar pedang manapun, karya biasa dari penguasa pedang darah dari 50.000 tahun yang lalu ini adalah kekayaan yang sangat langka. Sayangnya, Fei Lengyi sudah mencapai setengah langkah kaisar bela diri dan tidak bisa maju lebih jauh. Budidaya pedang daunnya tidak kalah dengan beberapa kaisar bela diri surgawi kecil. Jadi, maksud pedang pada ukiran dinding tidak banyak membantunya. Namun, jika Fei Lengyi beruntung dan dapat menemukan ukiran dinding yang telah dibuat dengan upaya penuh oleh penguasa pedang darah, itu akan tetap sangat membantu. Saat dia berjalan, dia melihat sebuah ruangan batu di sisi kiri lorong. Dia mendorong pintu hingga terbuka dan menghunus pedangnya. Cahaya pedang hijau giok yang berisi maksud pedang besar menyapu ruangan seperti badai. Jeritan menyedihkan terdengar. Ketika cahaya pedang selesai menyapu ruangan, semua monster penghisap darah di dalamnya mati. Setelah melihat sekeliling ruangan batu, Fei Lengyi mengungkapkan kekecewaan di wajahnya. Tidak ada sajadah di sana, yang berarti ini bukan ruang budidaya penguasa pedang darah. Itu hanya gudang. Setelah mencari beberapa saat, dia menemukan peti batu. Batu esensi. Setelah Fei Lengyi membuka peti batu itu, matanya bersinar sejenak sebelum meredup lagi. Batu esensi adalah kristal yang terbentuk secara alami di Vena Roh Raja. Kaisar bela diri membutuhkan mereka untuk berkultivasi. Bagi orang lain, mereka sangat berharga. Namun, itu tidak berharga baginya. Setelah Fei Lengyi gagal dalam kesengsaraannya, dia tidak dapat lagi meningkatkan budidayanya. Aku akan menyimpannya dulu. Jika saya berhasil menemukan seni hidup dan mati, saya mungkin masih bisa maju ke Kaisar bela diri. Pada saat itu, batu esensi ini akan berguna. Setelah menghibur dirinya sendiri, Fei Lengyi berada dalam suasana hati yang baik saat dia meletakkan 100 batu esensi ini ke dalam cincin spasialnya. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Terowongan itu tidak menimbulkan masalah bagi Kaisar bela diri setengah langkah dan Kaisar kuasi penyempurnaan. Mereka menerima banyak keuntungan. Adapun Kaisar kuasi kesempurnaan kecil dan Kaisar kuasi kesempurnaan besar, mereka berada dalam kondisi yang agak menyedihkan. Kaisar kuasi kesempurnaan besar masih baik-baik saja, tetapi Kaisar kuasi kesempurnaan kecil ditakdirkan untuk mati jika mereka bertemu dengan monster penghisap darah.
Beberapa orang sudah berniat melarikan diri. Bagi mereka, tempat ini sudah seperti neraka. Mereka tidak berdaya di hadapan monster penghisap darah yang abadi dan hanya bisa menunggu kematian. Xiao Chen dan Yue Bingyun maju dengan cukup sukses. Belakangan, terpikir oleh Xiao Chen untuk memproyeksikan keadaan kematiannya. Melakukan hal itu menghalangi monster penghisap darah itu untuk mendekati keduanya. Sepertinya ada suara pertempuran datang dari depan, kata Yue Bingyun. Setelah berjalan cukup lama, keduanya sudah sering mendengar keributan pertempuran. Kali ini, Yue Bingyun angkat bicara karena sebuah suara terdengar familiar. Xiao Chen mendengarkan sebentar, lalu berkata, adalah seseorang dari kelompok pertama yang mengikuti kita. Mari kita pergi ke sana dan melihatnya. Sosok keduanya melintas, dan segera mereka melihat lelaki tua berpakaian hitam yang sebelumnya bertaruh dengan Xiao Chen di ruangan batu. Orang ini sedang menahan monster penghisap darah bersama 10 orang lainnya. Hiruk-pikuk pertempuran dan ki yang berkembang dari para pembudidaya terus menarik monster penghisap darah. Sekarang, monster penghisap darah yang mengelilingi mereka sudah berjumlah ratusan. Saat menghadapi monster penghisap darah yang tampak abadi, Kaisar Semu ini berkeringat banyak. Luka memenuhi tubuh mereka. Saudara Xiao Chen, cepat pergi. Monster penghisap darah ini tidak bisa dibunuh. Orang tua berpakaian hitam memanggil Xiao Chen untuk pergi lebih dulu. Dia tidak menunjukkan kegembiraan saat melihatnya. Tidak apa-apa, kalian tunggu saja dulu. Xiao Chen hanya mengatakan sesuatu yang sederhana sebelum menyerbu masuk, mengeluarkan jiwa pedang kematiannya. Monster penghisap darah yang menghalanginya sama sekali bukan tandingannya, kalah dalam sekejap dan terpotong-potong. Mereka tidak menunjukkan tanda-tanda kehidupan lagi, tidak mampu bangkit kembali. Setelah beberapa napas, dia membunuh semua monster penghisap darah di ruang batu, menakuti yang lain hingga terbang, tidak satupun dari mereka yang berani untuk tetap tinggal. Xiao Chen tidak mengejar. Setelah membantu kelompok Kaisar Semu ini menyelesaikan krisis mereka, dia menyarungkan pedangnya. Adegan ini sangat mengejutkan kelompok tersebut. Monster penghisap darah yang tidak akan mati, apapun yang terjadi, jatuh ke tangan Xiao Chen seolah-olah mereka adalah sayuran di talenan, kemenangan yang sangat jelas. Ini, orang tua berpakaian hitam dan yang lainnya terdiam, tidak dapat memahami apa yang telah terjadi. Xiao Chen menjawab dengan jujur, monster penghisap darah ini semua takut akan kematian. Ini adalah kelemahan mereka. Saya beruntung dan kebetulan menyentuh keadaan kematian. Baru pada saat itulah yang lain mengerti. Jadi begitulah cara dia melakukannya. Pria tua berpakaian hitam itu melepaskan napasnya yang tertahan dan berkata sambil tersenyum pahit, Saudara Xiao Chen, saya seharusnya mendengarkan Anda dan tidak mencoba mendapatkan keuntungan di sini.